Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, sesi 15, yaitu beberapa uji hipotesis statistika non-parametrik. Gimana kabarnya hari ini? Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu. Seperti biasa, sebelum mulai kita doa dulu ya. Baik, kita berdoa sesuai kiai. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kemampuan untuk ada pencapaian yang terbaik setiap hari. Amin. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ya. Beberapa uji hipotesis statistika non-parametrik. Nah, kita mulai dari secara pengertian dulu. Statistika non-parametrik digunakan sebagai solusi ketika peneliti menghadapi data yang tidak berskala interval atau rasio, melainkan berskala nominal atau ordinal, artinya data yang tidak dapat diukur secara numerik. Metode non-parametrik adalah alat analisis yang efektif untuk data kategori atau peringkat, terutama ketika asumsi-asumsi ketat pada statistik parametrik tidak dapat dipenuhi. Jadi, tanpa parameter khusus, uji ini tidak membutuhkan asumsi parameter khusus dari populasi yang diamati. Asumsinya lemah, asumsi yang digunakan lebih longgar dan tidak seketat statistika parametrik, dan dari sisi ketelitian tidak memerlukan tingkat ketelitian pengukuran yang setinggi uji parametrik. Di antaranya adalah uji Chi kuadrat. Jadi kita ketemu di sana, ketemu di sini ya. Di dalam PDF yang dikirim itu sudah diberikan ya PDF-nya, nanti dipelajari dan latihan-latihan soalnya. Kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov juga untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal yang tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas interval. Nah, nanti saya sudah mapping juga supaya kita lebih memahami karena ini banyak banget ya uji sen uji MC-NIMAR, terutama dalam bentuk sebelum dan sesudah, di mana setiap individu yang turut dalam penelitian merupakan kontrol terhadap dirinya sendiri dalam skala pengukuran nominal atau ordinal. Kemudian juga ada Wilcoxon untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. Uji Kohrensky apabila sampel berpasangan yang dikemukakan lebih dari dua, cara pasangan dapat didasarkan pada karakteristik yang relevan dari subjek yang berbeda atau subjek-subjek yang sama dipergunakan untuk beberapa keadaan yang berbeda. Subjeknya sama, tapi diuji untuk keadaan yang berbeda. Uji Koranski pada umumnya sesuai untuk data yang diukur menurut skala nominal atau data yang dipecah seperti skala ordinal. Kemudian ada uji Friedman, yaitu analisis varians dua arah Friedman untuk menguji hipotesis komparatif atau case sample berpasangan bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Uji psikografi sampel digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel bila datanya terbentuk diskrit, tadi ya jumlah nasabah, jumlah transaksi atau nominal. Formulasi dasar digunakan untuk menguji sama dengan formulasi Chi kuadrat dua sampel independen. Korelasi rank Spearman. Nah, ketemu lagi nih di korelasi rank Spearman ya. Spearman kita ketemu juga dikorelasikan dari model statistika yang dasarkan pada rank. Koefisien korelasi Spearman adalah yang pertama dikembangkan, diperkirakan paling banyak diketahui saat ini. Nilai statistiknya kadang disebut rho ya. Nanti kita tahu juga ada juga kalau dikorelasi R kan. Pengukuran keeratannya menghendaki skala pengukuran paling tidak dalam skala ordinal. Dan korelasi rank Kendall atau tau Kendall untuk mengukur derajat hubungan dari dua variabel seperti halnya dengan korelasi biasa ya, dengan syarat pengukurannya paling tidak dalam skala ordinal bagi kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, derajat keeratan kedua variabel dapat dicari apabila keduanya direng dalam pengukurannya menurut skala ordinal. Karena sebaran sampel menurut kejadian H0 dapat diketahui, maka seperti halnya eh, R ini untuk korelasi ya, signifikansinya dapat ditentukan. Kelebihan tau dan korelasi yang umum ini bersifat lebih umum
dapat dihitung seperti sebaran normal dan dapat dicari koefisien korelasi parsialnya. Kemudian ini latihan-latihan soalnya sepertinya apa? Ngelag ya, ini saya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan. Kita masuk ke konsep dasar dulu, apa itu uji hipotesis non-parametrik. Untuk lebih mudah memahami, kita masuk di konsep dasar. Uji hipotesis non-parametrik adalah alat analisis untuk menguji dugaan atau hipotesis ketika data tidak terdistribusi normal. Jadi kalau di parametrik, harus dipastikan dulu bahwa datanya normal. Kalau tidak normal, ada outlier, harus dicek dulu outliernya. Tapi kalau non-parametrik, dia eh, apa terjang terus gitu. Seperti mengolah donat, apa aja masuk, tepung masuk, telur masuk, lalu digiling. Gitu ya. Tuh, kalau di non-parametrik. Data tidak berdistribusi normal, jumlah sampel kecil, data berbentuk peringkat atau ranking atau kategori, dan data tidak memenuhi syarat. Uji parametrik seperti uji T atau ANOVA. Jadi kalau uji parametrik itu seperti jalan tol yang butuh syarat lengkap, maka uji non-parametrik itu jalan alternatif yang tetap bisa dipakai walau syaratnya tidak sempurna. Ya, jadi kalau dalam uji parametrik itu harus melalui normalitas, kemudian ada uji asumsi klasik. Tapi kalau di non-parametrik nggak ada. Kemudian uji non-parametrik digunakan jika tadi datanya tidak normal. Contoh dalam kasus real berbasis akuntansi, karena kita di jurusan akuntansi, misalnya laba UMKM yang sangat berfluktuasi, skala ordinal misalnya skor kepuasan nasabah dari 1 sampai 5, sampai kecil hanya 10 sampai 15 perusahaan, banyak outlier gaji direksi dengan nilai ekstrim. Nah, uji non parametrik tidak menuntut data harus cantik, jadi nggak harus cantik, nggak harus datanya itu bagus, harus normal dulu, enggak. Perbedaan parametrik versus non-parametrik dari sisi bentuk data, untuk parametrik angkanya mentah, misalnya tadi laporan keuangan, besarnya penjualan. Kalau parametrik, non-parametrik itu peringkat, distribusinya harus normal. Kalau non-parametrik tidak, sensitif outlier di parametrik dia. Penjualannya tadi di sesi sebelumnya kita ulas, mungkin dia hanya 1 juta, tahun berikutnya naik 10 juta, tahun itu tiba-tiba naik jadi miliaran gitu kan. Nah, itu kan outlier kan. Kemudian contoh dalam parameter itu misalnya uji T, dalam non-parameter kedalaman Whitney. Nah, sebagai suplemen tambahan, uji non-parametrik tidak dikelompokkan berdasarkan satu kriteria saja, melainkan ada 3 dimensi sekaligus. Nah, ini lebih kita spesifikasi ya, kalau dari PDF itu kan berdasarkan buku, jadi kita mengenal ada uji ini dalam uji hipotesis non-parametrik. Tapi kita bingung nih, semua disebutin. Nah, sekarang kita klasifikasikan agar mudah memahaminya. Dimensi yang satu berdasarkan bentuk data, kategorinya nominal atau dikotomi, peringkat ordinal, numerik, tapi tidak normal. Dimensi kedua adalah jumlah kelompok, ada 1 sampel sampai eh ini 1 sampel sampai 3 sampel ya. Kemudian dimensi tiga ada hubungan data independen, berpasangan atau repeat. Karena itulah nama uji berbeda-beda. Walaupun semuanya tetap uji hipotesis dan parametrik, uji hipotesis non-parametrik ini digunakan saat data tidak memenuhi asumsi parametrik. Saya peta ulang. Nah, peta ulang seperti ini. Jadi, kita petakan lagi ya datanya berdasarkan kategori, frekuensi, ada iya atau tidak. Itu lihat dari tujuannya, hubungan dua variabel kategori pakai C kuadrat, perubahannya ya atau tidak dari sisi waktu pakai McNemar, perubahan ya atau tidak lebih dari 2 waktu pakai Kohansky, perbandingan proporsi beberapa kelompok C kuadrat K sampel. Nah, semua ini uji hipotesis non parametrik. Nah, kalau data numerik tapi tidak normal, tujuannya sebelum atau sesudah dalam 2 waktu kita pakai Wilcox. Wilcoxon, Signet Rank, kemudian kalau lebih dari 2 kondisi berulang, pakai Friedman. Ini adalah alternatif non parametrik dari uji T dan alfa. Sedangkan jika hubungan asosiasi atau bukan beda ya, sepertinya laptopnya udah mulai capek nih, udah mulai nge-lag.
Ini adalah tujuannya hubungannya berbasis peringkat, maka pakai ujinya adalah Spearman. Nah, kalau hubungan sampel kecil atau penilaian pakainya Kendall. Nah, tetap uji hipotesis, tapi bentuknya uji korelasi non parametrik. Berikutnya adalah uji awal, ini adalah prasyarat. Kita cek dulu distribusi datanya. Kita pakai Kolmogorov Smirnov ya. Hmm, jadi sebenarnya kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin tentang bagaimana menguji hipotesis ketika data dunia nyata tidak ideal. Bukan datanya tidak normal sempurna, bukan juga karena ukuran besar, bukan juga karena variansinya homogen, tapi kalau kita ambil contoh misalnya data UMKM, survei, kepatuhan, penilaian auditor, kebijakan publik, ini adalah kekuatan dari uji non-parametrik. Jadi uji norma non-parametrik itu bukan uji cadangan, tapi alat utama ketika data tidak mau atau tidak sesuai dengan teori. Atau kalau uji parametrik ini cocok untuk laboratorium, uji non-parametrik cocoknya untuk lapangan. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis uji hipotesis non-parametrik. Yang pertama itu adalah uji Mann-Whitney. Bentar ya. Fungsinya adalah menguji perbedaan dua kelompok yang independen. Contoh, apakah tingkat kepatuhan pajak UMKM berbeda antara UMKM yang mendapat pendampingan dan yang tidak. Konsep sederhananya adalah semua data digabung, diurutkan dari kecil ke besar, diberi peringkat, dan dilihat apakah satu kelompok cenderung punya peringkat lebih tinggi. Siapa yang lebih sering dapat nilai tinggi. Dan yang berikutnya adalah uji Wilcoxon. Signetrank ini adalah uji pasangan, fungsinya untuk menguji perbedaan dua kondisi pada subjek yang sama. Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T berpasangan dan untuk data numerik tidak normal. Konsep sederhananya, bandingkan sebelum dan sesudah. Kemudian hitung selisih, urutkan selisih, dan lihat apakah perubahan cenderung naik atau turun. Setelah perubahan, perusahaan lebih untung atau tidak. Caranya, hitung selisih sebelum sesudah, urutkan besar selisih, dan melihat arah perubahan. Maknanya apa? Maknanya adalah apakah signifikan? Kalau iya, berarti ada perubahan nyata. Kalau tidak signifikan, berarti perubahan acak. Kegunaannya untuk apa? Ini untuk mengevaluasi kebijakan. Dari kebijakan itu kan terlihat apakah studi sebelum kebijakan atau sesudah kebijakan berdampak. Kemarin kita singgung juga ya, contoh yang kasus apa tadi? Kemarin itu saya lupa ya. Tekmin satu ya. Kemudian, apakah laba perusahaan meningkat setelah penerapan sistem akuntansi digital? Atau apakah laba perusahaan sebelum dan sesudah implementasi sistem akuntansi digital berbeda? Nah, berikutnya adalah uji Ruskell-Wallace. Fungsinya untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok independen. Contohnya adalah terkait dengan akuntansi misalnya. Apakah profitabilitas berbeda antara perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa? Nah, kalau jenis apa sektor sekarang kan ada yang cyclical dan non cyclical ya. Kalau yang cyclical itu adalah jenis-jenis eh, seperti industri gitu. Tapi kalau yang non cyclical itu jenis-jenis seperti consumer goods. Sedangkan industri aja terbagi-bagi lagi kan. Nanti kalian bisa pelajari ya tentang cyclical itu contoh kecil aja. Kemudian konsep sederhananya mirip Mann-Whitney, tapi untuk tiga kelompok atau lebih bandingkan peringkat rata-rata tiap kelompok, kelompok mana yang kinerjanya paling tinggi.
Sedangkan uji chi-square atau S kuadrat adalah uji non-parametrik untuk data kategori yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel kategori atau menguji kesesuaian data dengan harapan teori. Data berbentuk frekuensi atau jumlah, bukan angka rata-rata. Bagaimana cara kerjanya? Secara konsep ya, bandingkan dulu data aktualnya yang di yang terjadi, yang kita sedang teliti, kemudian data harapan, harapan kita apakah data aktual ini ada gapnya atau tidak. Nah, itu sehingga kita bisa memahami ada fenomena apa di sana, apakah sesuai dengan teori atau tidak sesuai. Kemudian jika perbedaannya besar, ada hubungan atau tidak. Analoginya bandingkan kenyataan dengan di lapangan dan kondisi ideal yang harusnya terjadi ini berdasarkan teoritis ya. Idealnya seperti apa, tapi ternyata yang terjadi seperti apa. Makna dan hasil uji kalau tidak signifikan berarti perbedaannya hanya kebetulan. Tapi kalau signifikan berarti ada hubungan atau ada penyimpangan nyata. Kegunaannya untuk studi kepatuhan, analisis klasifikasi, penelitian survei. Contohnya di akuntansi, apakah jenis usaha baik mikro, kecil maupun menengah berhubungan dengan kepatuhan pajak, patuh atau tidak patuh? Nah, dalam dua jawaban ya. Apakah, oh ini sama ya. Kemudian konsep sederhananya bandingkan data aktual dengan data yang seharusnya terjadi. Jika selisihnya besar, berarti ada hubungan. Apakah dua hal ini saling terkait atau kebetulan saja? Nah, seperti tadi ya, di sesi parametrik tadi, kita sudah bahas apakah bola yang cacat itu kebetulan, masih masuk ambang batas wajar, atau memang itu sudah jadi kecenderungan atau kesalahan yang konsisten terjadi. Nah, kalau sudah kesalahan terjadi konsisten itu kan berarti harus dicek apakah itu human error atau mesin error. Nah, berikutnya uji chi kuadrat Q sampel. Uji chi kuadrat Q sampel digunakan untuk menguji apakah proporsi beberapa kelompok sama. Bagaimana caranya? Bandingkan distribusi frekuensi ya, tadi frekuensi kumulatif. Kemudian antar beberapa kelompok, maknanya signifikan jika distribusinya berbeda. Kegunaannya untuk analisis perbedaan kelompok. Apakah proporsi perusahaan untung rugi selama sama pada tiga sektor industri misalnya? Nah, kalau lihat dari perbedaan secara mendasar, chi-square biasa ini akan menilai hubungan atau kesesuaian saja, sedangkan chi-square p-sampel ini menilai kesamaan proporsi beberapa kelompok. Keduanya sama-sama non-parametrik, sama-sama pakai frekuensi, tapi pertanyaan penelitiannya berbeda. Nah, kita lihat perbedaannya untuk uji square yang biasa. Pertanyaan yang dijawab adalah apakah dua variabel kategori saling berhubungan atau apakah data sesuai dengan teori. Nah, jenis yang paling sering dipakai itu adalah chi-square test of independence atau chi-square goodness fit. Tapi kalau di statistik seperti FU itu kelihatan ya chi-square goodness fit. Ciri utamanya ada dua variabel kategori, datanya itu lihat dari frekuensi. Jadi tabel kontingensinya misalnya 2 dikali 2 atau 3 dikali 2 dan seterusnya itu terlihat. Apa sih tadi tabel kontingensi ini saya masukin ya untuk tambahan biar tidak jadi pertanyaan juga. Tabel yang menampilkan data frekuensi untuk dua atau lebih variabel kategori secara bersamaan agar kita bisa melihat pola hubungan atau keterbandingannya. Kita contoh misalnya ada dua usaha mikro sama kecil. Nah, dari tabel kontingensi bisa terlihat ini perbedaan atau hubungan di antara yang patuh sama yang tidak, kan? Nah, kesimpulannya nanti yang diambil signifikan kalau ada hubungan, tapi kalau tidak ada hubungan berarti tidak signifikan. Kemudian uji chi-square key sample, lihat dari pertanyaan yang dijawab, apakah proporsi dari key kelompok itu sama? Ciri utamanya ada satu variabel kategori dan lebih dari tiga kelompok. Bandingkan proporsi, misalnya, apakah proporsi perusahaan untung rugi sama di sektor manufaktur jasa dan dagang. Untung sama rugi proporsinya sama enggak? Apakah distribusinya untung atau rugi atau sama di semua sektor? Nah, akan signifikan kalau ada perbedaan proporsi, tapi tidak signifikan jika proporsinya relatif sama. Untuk mempermudah, perbedaan paling penting adalah pada aspek ini ya. Jumlah variabel pada chi-square biasa itu dua variabel kategori, pada Q-sampel satu variabel kategori.
Tujuannya hubungan atau kesesuaian, atau kesamaan proporsi, fokus pertanyaannya ada hubungan atau tidak. Dan kalau chi-square case sample apakah sama? Outputnya ada atau tidak ada hubungan? Kalau chi-square case key sample itu ada atau tidak perbedaan? Contoh konteksnya kepatuhan dengan jenis usaha. Dan kalau chi-square case sample untung dengan rugi antar sektor. Kesalahan yang sering terjadi ini biasanya mengira chi-square key sample itu uji yang lebih besar dan mengira chi-square biasa dan chi-sample sama saja, sama-sama keliru ya, dan tidak menyadari jumlah variabel yang berbeda. Padahal perbedaannya bukan di rumus, tapi di pertanyaan penelitian. Jadi, kalau pertanyaannya apa, maka al maka memakai al maka alat uji yang digunakan juga beda ya, tergantung dari pertanyaan penelitiannya. Dari rumusan masalah tadi yang saya singgung di awal kita di sesi sebelumnya, dari pertanyaan penelitian sudah terlihat ini masuknya di kualitatif atau kuantitatif. Kan? Apakah itu biasanya kuantitatif? Bagaimana itu adalah kualitatif? Chi-square biasa, apakah dua hal saling berhubungan? Chi-square case sample, apakah beberapa kelompok itu proporsinya sama? Beda ya. Kedua uji ini sama-sama termasuk uji hipotesis non-parametrik, sama-sama menggunakan data frekuensi, dan sama-sama berbasis distribusi chi kuadrat. Namun, chi square biasa digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hubungan antar dua variabel kategori. Sedangkan chi square case sample digunakan ketika peneliti ingin membandingkan proporsi satu variabel kategori pada beberapa kelompok. Jadi, perbedaan utama bukan pada teknik itu, melainkan pada pertanyaan riset yang ingin dijawab. Dan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya uji Kolmogorov-Smirnov atau KS adalah uji untuk menilai apakah data mengikuti distribusi tertentu biasanya normal. Bagaimana caranya? Bandingkan pola data aktual dengan pola distribusi teoritis dan dilihat apakah bentuknya jauh berbeda. Analoginya, apakah bentuk data kita mirip lonceng, normal atau tidak. Jadi dari gambaran data tersebut, yang seperti saya bilang, kita lihat tabel nih data. Kemudian ada data yang itu cuma ribuan, tiba-tiba ada yang miliaran gitu kan. Sudah kebayang tuh. Apa outlier yang udah kelihatan. Ya kan? Harusnya kan stabil-stabil aja kan gitu kan. Ada yang persentase itu misalkan cuman 2,3, 4,3, ini ada 1.547%. Waduh, ada yang sampai ribuan begitu. Itu kan sudah nampak tidak normal ya. Kalau dipetakan dalam distribusi normal pada kurva, wah itu udah nggak seperti lonceng lagi. Maknanya, ketika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, datanya normal. Tapi kalau lebih kecil dari 0,05, maka data tidak normal. Kegunaannya menentukan boleh atau tidaknya uji parametrik tahap awal ini sebagai tahap awal analisis data. Contohnya, apakah data laba bersih UMKM berdistribusi normal? Nanti lebih jauh tentang latihan soalnya bisa dipelajari ya. Kita masih di konsep. Berikutnya adalah uji McNemar. Digunakan untuk data berpasangan dan data dikotomi, ya atau tidak, ini maksudnya ya atau tidak. Secara konsep fokus pada perubahan kategori dan lihat berapa yang berubah dari tidak ke iya dan iya ke tidak. Artinya kalau dianalogikan, dibahasakan secara sederhana, siapa yang berubah pendapat setelah perlakuan, misalnya ketika dianalisis pendapat seseorang tentang minimarket A misalnya. Bagaimana pendapat ibu tentang minimarket A, si ibu A? Si ibu A, minimarket A biasa aja. Kemudian ibu B, ibu B ini sudah mendapatkan pelayanan misalnya gratis minyak goreng dengan belanja 100.000. Bagaimana menurut ibu B tentang minimarket A tersebut? Nah, si ibu B bilang, wah ini bagus-bagus. Nah, kan beda sekali kan setelah ada perbedaan perlakuan. Jadi signifikan ketika perlakuan itu berdampak, ada perbedaan kan? Tapi tidak signifikan ketika ternyata si ibu B, biasa aja tuh, kan ibu udah dapat itu, udah dapat gratis minyak goreng. Saya dapat gratis minyak goreng, ukurannya kecil, katanya gitu kan. Saya belanja 100.000, masih apa, untung dia gitu. Nah, misalnya gitu kan, karena saya cuma dapat 1 gelas kuah minyak goreng, nah, itu kan nggak signifikan dan bagi si ibu B nggak itu nggak worth it gitu loh untuk belanja 100.000-nya dia. Jadi tidak
tidak ada perubahan nyata, pendapatnya ya sama-sama aja sama seperti Ibu B yang nggak dapat perlakuan bonus tadi. Tuh, jadi tidak signifikan ya. Kegunaannya untuk apa? Studi kebijakan, evaluasi program. Apakah program 100.000 belanja berhadiah satu berapa sih 300 ml ya? 350 ml satu botol Aqua itu minyak goreng, ya kan satu gelas Aqua minyak goreng ternyata nggak berdampak. Nah, kalau contoh di real akuntansi, apakah kepatuhan pajak UMKM berubah sebelum dan sesudah sosialisasi pajak? Nah, berikutnya adalah uji koherensi adalah perluasan uji dari McNamara untuk lebih dari dua kondisi berpasangan, data dikotomi. Bagaimana caranya? Bandingkan proporsi keberhasilan. Bentar ya. Pada beberapa kondisi, maknanya signifikan jika minimal satu kondisi berbeda. Misalkan ada tiga kondisi nih, tiga-tiganya sama, oh berarti kan tidak signifikan. Tapi kalau dari tiga, duanya atau salah satunya memberikan bukti yang berbeda, berarti ada impact-nya. Itu misalnya tadi minyak gorengnya misalnya diberikan hanya satu botol, satu gelas aqua. Bagi tiga ibu ini diuji yang duanya biasa-biasa aja, merasa nggak ada benefit yang dia peroleh biasa aja itu masih kurang worth it. Tapi bagi ibu yang satu, dia senang banget gitu. Nah, berarti ini signifikan ya, walaupun cuma satu. Kegunaannya untuk evaluasi metode pengujian kebijakan berulang. Apakah kepatuhan pajak UMKM berbeda setelah sosialisasi kedua, ketiga, dan satu, kedua, ketiga. Nah, ini contohnya dalam kalau terkait sama contoh yang tadi ya. Kemudian uji Friedman, ini adalah alternatif ANOVA berulang untuk data numerik tidak normal, lebih dari dua kondisi berpasangan. Data diberi peringkat, bandingkan peringkat antar kondisi, signifikan jika ada perbedaan antar kondisi. Ini untuk studi longitudinal, jadi angka tahun panjang. Evaluasi kebijakan bertahap. Contohnya, apakah kinerja keuangan perusahaan berbeda pada tahun 2022, 2023, 2004? Kemudian berikutnya adalah korelasi rank Spearman. Ini kalau di korelasi rank Spearman ini ada pro ya, bentuknya seperti probabilistik, probabilistik tapi dia lebih landai ke bawah. Fungsi menguji hubungan korelasi antar variabel ordinal. Spearman akan mengukur hubungan monotonik, yaitu sebentar. Hubungan monotonik ini adalah hubungan di mana jika satu variabel naik, variabel lain cenderung naik juga, atau jika satu variabel naik, variabel lain cenderung turun secara konsisten, meskipun tidak harus lurus. Dan ini berbasis peringkat. Bagaimana caranya? Data diubahnya jadi peringkat, dilihat apakah naik bersama. Maknanya bisa searah, kalau positif ya, atau negatif berarti berlawanan. Kegunaannya pada data ordinal dan data outlier. Contoh, apakah peringkat kualitas laporan keuangan berhubungan dengan peringkat kepercayaan investor? Konsep sederhananya, bandingkan peringkat dengan peringkat. Apakah naik bersama atau berlawanan? Kalau ya, satu naik, apakah yang lain ikut naik? Nah, kemudian kenapa sih Spearman terlihat ada di dua dunia? Nah, di dua dunia ini maksudnya apa? Kita ketemu sama Spearman tuh di korelasi ada, di hipotesis juga ketemu. Kenapa ya? Kan mungkin akan menciptakan kebingungan kalau kita tidak perhatikan ya. Perasaan kemarin Spearman itu adanya di korelasi. Kok sekarang adanya di sini ya? Kok saya jadi bingung? Nah, bingung kan? Kan kita kita urai di sini. Karena Spearman dan Kendall ini mengukur kekuatan dan arah hubungan sama seperti person, tapi tidak pakai asumsi normal, pakai peringkat atau rank. Jadi secara fungsi dia adalah korelasi. Nah, untuk dunia yang kedua, dunia sebagai uji hipotesis, karena Spearman dan Kendall ini menguji hipotesis statistik, yaitu ketika H0-nya, V-value-nya itu sama dengan 0, tidak ada hubungan si rho ini ya, si rho tadi.
Spearman dan yang satu itu tidak sama dengan nol, berarti ada hubungan. Artinya ada statistik uji, ada nilai signifikansi, V value, dan ada keputusan ditolak atau gagal ditolak HO. Maka secara statistik dia diuji juga secara hipotesis. Jadi Spearman dan Kendall adalah uji hipotesis non-parametrik yang khusus untuk menguji hubungan atau korelasi. Makanya saya pernah bilang di kelas, apa? Bahkan ketika kita menguji regresi aja sekalipun, kita tetap harus menguji korelasinya juga. Selain untuk melihat apakah ada multikolinearitas yang mungkin terjadi. Ya kan? Karena kan kalau di regresi itu kan datanya tidak multikol yang kalau terjadi multikolinearitas berarti kan harus diperbaiki dulu. Kenapa ini masih masuk uji hipotesis non parameter? Karena tidak asumsi normal, berbasis peringkat, cocok data ordinal, tahan outlier, dan menguji HANA. Semua ciri uji non-parametrik terpenuhi. Kenapa di daftar uji non-parametrik dicampur dengan uji beda? Dalam uji hipotesis non-parametrik ada 3 keluarga besar. Uji beda atau perbandingan ini ada Will-Jackson, Friedman, Kohrensky, dan McNemar. Dan apakah ada perbedaan? Itu pertanyaan yang sama ya untuk semua uji beda ini. Dan uji asosiasi atau hubungan, kita nanti kenal sama Chi-square, Spearman, dan Kendall. Sedangkan pertanyaan untuk apakah ada hubungan ya? Untuk uji distribusi, kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau KS. Apakah data mengikuti pola tertentu? Jadi Spearman dan Kendall bukannya, tetapi memang masih ada hubungan. Kenapa sperma sering diajarkan di bab korelasi? Karena memang lebih mudah dipahami sebagai konsep hubungan. Di hubungan dipasangkan dengan person sebagai pembanding. Tapi secara metodologis dia tetap uji hipotesis. Sering atau kebanyakan mahasiswa atau peneliti muda sering mengira korelasi itu bukan uji hipotesis. Padahal korelasi itu mengukur hubungan dan menguji apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Spearman dan Kendall disebut korelasi, tapi secara statistik mereka adalah uji hipotesis non-parametrik. Jadi, kesimpulannya adalah Spearman dan Kendall ini adalah korelasi non-parametrik. Korelasi adalah bagian dari uji hipotesis, jadi tidak kontradiktif ya, tapi satu kesatuan. Nah, berikutnya adalah korelasi rank Kendall atau Kendall tahu ya. Ini adalah ukuran korelasi berbasis pasangan data lebih stabil untuk sampel kecil. Koefisien korelasi terkendali, artinya sebuah angka seperti R pada person atau P pada Spearman nilainya berada di antara apa nih korelasinya -1 atau +1 ya kan? Maknanya secara statistik ketika taunya +1 ini adalah hubungan positif sempurna searah. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan, -1 berarti hubungannya negatif sempurna. Jadi tahu bukan sekedar simbol tapi ukuran kekuatan dan arah hubungan. Maknanya secara konsep ini yang sering luput dari kita, berbeda dari Spearman dan berbasis selisih peringkat, Kendall tahu berbasis perbandingan pasangan data. Jadi pasangannya konkordan atau urutannya konsisten 1, 2, 3 dan seterusnya, atau diskordan urutannya bertentangan. Ini rumusnya ya, saya mengukur beberapa konsisten dua variabel. Contoh dua auditor menilai risiko perusahaan. Jika auditor A memberi peringkat tinggi, tapi auditor B juga memberi peringkat tinggi. Nah, berarti banyak pasangan konsisten, berarti tahu ini mendekati +1. Jika tidak sejalan, banyak pasangan diskordan. Tahu ini mendekati 0 atau negatif. Kenapa simbol tahu dipakai, bukan R atau P? Kalau R tadi kan person di parametrik ya, Rho ini Spearman di rank berbasis selisih dan tau ini Kendall rank berbasis pasangan. Simbol membedakan ini, simbol ini membedakan cara berpikir statistik. Artinya huruf tau menunjukkan bahwa korelasi Kendall tidak melihat jarak peringkat, tapi melihat konsistensi urutan antar pasangan data. Tau ini adalah koefisien korelasi Kendall yang mengukur seberapa konsisten urutan peringkat dua variabel. Caranya gimana? Ya tadi ya, bandingkan pasangan secara peringkat, lalu lihat konsisten atau tidak. Kalau semakin besar, berarti semakin kuat hubungannya. Ini gunanya untuk penilaian subjektif dan survei kecil. Contoh yang tadi, apakah penilaian dua auditor terhadap risiko perusahaan konsisten? Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, uji kuadrat
Untuk hubungan kategori, KS untuk normalitas, McNemar untuk perubahan, iya atau tidak, Wilson sebelum dan sesudah, Kodansky itu lebih dari dua kondisi, iya atau tidak, Friedman lebih dari dua kondisi numerik, Spearman itu untuk korelasi ordinal, dan Kendall untuk korelasi sampel kecil. Nah, kemudian, korelasi non-parametrik ini lebih mendalam untuk memahami Spearman dan Kendall secara utuh. Dalam statistik kita tidak hanya ingin tahu apakah dua variabel berhubungan, tapi juga seberapa besar konsisten hubungan itu, ya tadi sudah di headline di atas. Untuk data yang tidak normal atau berskala peringkat, kita menggunakan korelasi non-parametrik, yaitu Spearman, Rho ini, dan Kendall atau Tau. Keduanya sama-sama uji hipotesis dan parametrik, sama-sama mengukur hubungan, tapi cara berpikirnya beda. Apa yang diukur oleh Spearman? Peringkat naik bersama secara umum, data secara peringkat, dilihat selisih peringkatnya, semakin kecil selisih berarti hubungannya semakin kuat. Fokus kekuatan hubungan secara global. Nah, sedangkan kalau di Kendall, apakah urutan peringkat konsisten dari pasangan ke pasangan? Cara berpikirnya data pasangan, tiap pasangan dicek, ini apakah konkordan searah, ya misalnya satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau berlawanan. Dari misalnya tadinya 5 jadi 4 jadi turun. Kan? Kalau kita eh, lihat contoh data sederhana, peringkat kualitas 1, 2, 3, 4, peringkat kepercayaan 1, 3, 2, 4. Nah, ini berarti konkordan ya, kebalikannya. Untuk Spearman, lihat dari selisih ya. Selisihnya 0, berarti selisih kecil, berarti hubungan cukup baik. Maka P-nya positif, tapi tidak sempurna. Nah, kalau cara kendala melihat data, contoh dari pasangan berurutan A ke B, A ke C. Nah, ini bisa dilihat dari pola ini lebih banyak yang konkordan atau sebaliknya. Nah, berarti kalau lebih banyak berarti arahnya sama ya, rata-rata sama. Dan positifnya tapi lebih kecil dari P. Mengapa nilai tahu biasanya lebih kecil dari Rho? Ini bukan kelemahan tapi makna. Jadi kalau Spearman atau Rho ini fokus selisih rank, sedangkan di Kendall itu fokus konsistensi pasangan. Lebih optimis, yang satunya lebih ketat kalau ditahu sensitif polaum, yang satu stabil untuk sampel kecil tapi ya. Jadi Rho itu melihat kecenderungan, sedangkan Tau itu melihat konsistensi. Apakah cenderung naik, cenderung turun? Si Tau apakah cukup konsisten atau melewati batas konsistensi? Kemudian hubungan dengan uji hipotesis. Keduanya menguji H0 tidak ada hubungan. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka hubungan signifikan secara statistik. Jadi Rho dan tahu bukan hanya angka, tapi alat uji hipotesis dan parametrik. Kapan memakainya? Yang mana? Sampel besar pakai Spearman, banyak outlier pakai Spearman, sampel kecil pakai Kendall, nilai subjektif pakai Kendall, dan butuh stabilitas pakai Kendall. Spearman dan Kendall sama-sama mengukur hubungan, tapi dengan cara berpikir yang berbeda. Spearman melihat seberapa kuat kecenderungan naik bersama, sedangkan Kendall melihat seberapa konsisten urutan itu terjadi. Keduanya adalah korelasi sekaligus uji hipotesis dan parametrik. Jadi kalau si Spearman tadi kekuatan hubungan berdasarkan peringkat ya, kalau si Kendall konsistensi hubungan berdasarkan pasangan. Nah, berikutnya adalah alur logika untuk untuk uji hipotesis non parametrik. Pertama, tentukan masalah penelitian, tentukan hipotesisnya, pilih uji non parametrik yang sesuai, bandingkan hasil uji dengan kriteria keputusan dan ambil kesimpulan. Contoh, karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan apa? Kesalahan umum yang sering terjadi, ini mahasiswa penting untuk menyadari ini ya, menggunakan uji T padahal data tidak normal dan tidak membedakan data independen dan berpasangan dan mengira non-parametrik kurang ilmiah. Non-parametrik bukan uji kelas 2 tapi solusi untuk data dunia nyata. Kesimpulan, uji non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi syarat uji parametrik. Uji ini berbasis peringkat, fleksibel, dan sangat cocok untuk data akuntansi lapangan seperti UMKM, survei, dan penelitian kualitatif. Nah, tadi ada tanda 1 dan 2. Jadi jangan sampai setelah pemaparan ini ada menimbulkan pertanyaan, makanya saya berikan tambah 1 ya. Kenapa tadi kesalahan umum itu menyinggung tentang tidak membedakan data independen dan berpasangan? Apa itu maksudnya? Artinya peneliti atau mahasiswa menggunakan atau peneliti muda menggunakan uji dan parametrik tanpa memperhatikan apakah datanya saling bebas atau independen atau saling berhubungan atau berpasangan. Padahal jenis hubungan data menunjukkan jenis uji yang harus dipakai. Salah memilih akan menimbulkan kesimpulan yang bisa keliru.
ya. Jadi kalau datanya independen, si X1 sama X2 itu sama gitu. Bukan data yang berpasangan, si X dengan si Y. Ya, bagaimana nanti hasilnya bisa meragukan. Apa itu data independen berpasangan? Data independen observasi tidak saling terkait, contohnya UMKM A dan UMKM B. Kelas A sama kelas B, responden laki-laki dan perempuan, tidak ada pasangan satu ke satu. Nah, kalau data berpasangan, setiap observasi punya pasangan langsung nilai mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, berpasangan kan? Lalu UMKM tahun sebelum dan sesudah atau 2023 dengan 2024 berpasangan. Pasien yang sama sebelum dan sesudah terapi. Jadi ada hubungan satu ke satu dan kenapa ini sangat krusial untuk uji non parametrik karena uji non parametrik pun dibedakan berdasarkan hubungan data. Sama seperti uji parametrik, contoh kesalahan yang sering terjadi, misalnya mahasiswa punya data nilai mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan tapi menggunakan metode ini. Padahal harusnya kalau datanya berpasangan pakainya Wilcoxon. Tuh. Jadi ini kesalahan metodologis bukan teknis saja. Ya, kembali lagi kalau dua kelompok, berbeda dua kelompok pakainya apa? Jadi harus dilihat lagi. Analoginya orangnya sama atau tidak? Apakah yang diukur itu orang yang sama atau orang yang berbeda? Kalau orang yang sama berarti berpasangan. Kalau orang yang berbeda berarti independen masing-masing kan tidak saling terpengaruh ya. Kalau salah menjawab atau memaknai dari jenis data ini, nanti akan salah mengujinya juga. Dampaknya variasi yang dihitung keliru, statistiknya salah, p-value-nya menyesatkan, dan kepatuhan hipotesis bisa salah arah. Dan ini bukan kesalahan kecil ya, karena mengakibatkan pada keputusan akhir. Jadi, non-parametrik bukan berarti bebas memilih uji, tapi hubungan antar data tetap harus diperhatikan, independen atau berpasangan. Jenis uji tidak sama ditentukan oleh normalitas saja. Hubungan data adalah kunci, jadi salah uji akan memberikan salah kesimpulan atau salah memberi keputusan. Sebelum memilih uji statistik, pastikan dulu datanya orang yang sama atau orang yang berbeda. Berikutnya tadi yang di headline kedua adalah non-parametrik bukan uji kelas 2, tapi solusi untuk data dunia nyata. Karena memang nggak melulu, dalam kenyataan itu data itu normal. Gitu kan. Uji non-parametrik bukan uji cadangan, bukan uji lemah, dan bukan juga uji kelas 2, melainkan uji yang memang dirancang untuk menghadapi data yang tidak ideal. Dalam kenyataan kan nggak semua selalu ideal ya kan? Tapi kenapa sering disalahpahami sebagai kelas 2? Karena di buku dan kelas parametrik diajarkan lebih dulu, sedangkan non-parametrik itu belakangan. Sering disampaikan bahwa kalau datanya tidak normal, maka bisa pakai non-parametrik. Sebenarnya nggak begitu juga, ya kan? Akibatnya, jadi orang berpikir kalau bisa parametrik, kenapa harus non-parametrik? Nah, nggak begitu ya. Jadi mudah-mudahan pemahamannya sudah sampai konsep ini ya, kapan data itu harus parametrik dan non-parametrik. Jadi nggak harus semua cemplungin. Contoh, Evius itu untuk parametrik kan, datanya banyak, cocok untuk keuangan. Nah, untuk Smart PLS itu datanya non-parametrik, tidak perlu dia uji asumsi klasik, distribusi normal. Tapi kan harus sesuai dengan jenis datanya, walaupun dicemplung-cemplung apa aja masuk, namanya juga dicemplungin, ya kan? Tapi sesuai apa enggak? Ini bisa menyesatkan informasinya. Walaupun kalau kita menguji, ya saya pernah juga menguji ya, itu mungkin ada selisih nggak jauh gitu kan. Tapi secara alur logika, apa yang nggak harusnya masuk malah ikut masuk, nah itu kan jadinya tidak tidak sesuai gitu kan. Ada hal-hal yang menjadi keterbatasan yang nggak sesuai atau menyesatkan mungkin. Realitas data dunia nyata sering tidak normal, mengandung outlier, ordinalnya ranking, persepsi, sampel kecil, distribusi miring. Dalam kondisi ini memaksa uji parametrik justru juga tidak ilmiah. Jadi harus disesuaikan ya. Apa keunggulan non-parametrik? Uji non-parametrik tidak tergantung pada asumsi normalitas, tahan terhadap outlier, cocok untuk data ordinal, lebih stabil pada sampel kecil, artinya lebih realistis untuk banyak kasus penelitian sosial, bisnis, dan akuntansi. Contoh, kepuasan pelanggan skala Likert 1 sampai 5, data ordinal, distribusi sering tidak normal. Nah, kalau pakai t-test atau ANOVA salah. Apa? Kalau pakai skala Likert tadi ya kita kepuasan pelanggan ini salah. Kita harus pakai t-test ANOVA. Ini kan datanya tidak normal ya. Kalau kita pakai uji non parametrik kita harus pakai yang tepat itu t-test. ANOVA itu salah ya. Kita harus pakai Mann Whitney, Kruskal-Walsh atau Spearman kok jadi ini Favorit. Contoh kedua, pendapatan UMKM sangat miring, banyak kecil sedikit besar, banyak outlier, memaksakan normalitas ini juga nggak.
boleh gunakan uji berbasis peringkat. Jadi, statistik tidak hidup di dunia ideal. Data nyata sering berantakan, tidak simetris, dan tidak rapi. Uji non parametrik dibuat ukuran karena kita gagal. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita jujur pada kondisi nyata. Jadi, non parametrik itu bukan cadangan, juga bukan lebih baik dari parameter, bukan berarti lebih buruk ya. Datanya bukan berarti tidak normal bermasalah. Statistik yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang paling sesuai dengan datanya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 5. Ini adalah latihan soal uji coba dan simulasi dari 15 tenaga salesman. Sebelum dan sesudah. Nah, kalau kita lihat dari soal, berarti ada 15 orang salesman diukur sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Yang ingin diketahui apakah terdapat perbedaan penguasaan nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, kita harus lihat ciri penting data, objeknya sama, diukur 2 kali, datanya berpasangan, berarti paired t-test ya. Uji sampel yang tepat adalah uji T berpasangan pada paired sample t-test. Nah, kita harus merumuskan hipotesis. Apakah ada perbedaan? Maka hipotesisnya 2 arah. Hipotesis nol. Tidak ada perbedaan penguasaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Dan untuk alternatifnya ada perbedaan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, kita harus menyusun data selisihnya, membandingkan 2 kolom sebelum sesudah, kemudian membuat selisihnya. Diatrisnya ini ya, D-nya. D ini ya, menghitung rata-rata selisih dari min. D, kemudian jumlah selisihnya. Makna awal dari selisih ini, nilai sesudah pelatihan naik jadi 0,93%. Tapi ini belum tentu signifikan secara statistik karena harus tetap diuji. Nah, jadi kalau lihat dari statistik deskriptifnya menyatakan bahwa rata-rata selisih itu 0,93. Jadi kemungkinan kalau sudah menerima pelatihan mereka akan naik ya jadi 93%. 93 poin ya, 93. 0,93 poin. Tapi belum belum yakin kan, maka harus diuji. Kita lihat dulu simpangan bakunya, standar deviasi ada di 3,19. Lalu uji T untuk berpasangan ada di 113, bandingkan dengan T-table. Dengan tingkat signifikansi alfa 0,05, lihat di kolomnya ya, tingkat signifikansi ada 1%, 5%, 10%. Pilih yang two tail, 2 sisi ya. Dengan derajat kebebasannya N-1 dari tadi 15 dikurang 1 adalah 14. Di tabelnya didapat plus minus 2,145. Bandingkan, kita hitungnya itu lebih kecil dari T-tabel. Maka berarti gagal menolak. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara nilai sebelum dan sesudah pelatihan terhadap tingkat signifikansi 5%. Jadi secara rata-rata nilai yang sudah pelatihan sedikit meningkat hanya 0,93 kan tadi. Namun peningkatan tersebut tidak cukup besar. Variasi antar salesman masih tinggi sehingga pelatihan belum terbukti efektif secara statistik, ya kan? Nah, berdasarkan hasil uji T berpasangan, tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai T hitung sebesar 1,13 yang lebih kecil dari tabel sebesar 2,145. Dengan demikian, H0 tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan penguasaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, sebagai catatan, kenapa kita pakai paired test tadi? Karena objeknya sama dan diukur 2 kali. Kenapa pakai selisih? Karena yang diuji adalah perubahan individu, bukan sekedar beda rata-rata kelompok. Naik rata-rata tidak sama dengan signifikansi, karena signifikan ditentukan oleh besarnya perubahan, variasi data, dan jumlah sampel. Ya, ini juga tadi besarannya dari distribusi frekuensi kan hanya 0,93, lalu kita harus buktikan lagi, benar nggak sih ini? Gitu kan? Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, sampai ketemu saat UAS. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.